Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Yandek Reston Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita masih berada di awal bulan Juni ya, tanggal 2. By the way, hari ini hari Senin, jadi akan sangat-sangat volatil untuk market. Biasanya menjelang penutupan untuk weekly closing hari ini, jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, itu biasanya mendekati jam-jam tersebut akan sangat-sangat volatil untuk market. Market akan mencari titik poin closing mereka yang dirasa bakalan punya impact kepada pergerakan harga ke depannya. Gitu. Sementara ini per video ini dibuat, Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 105.000 US dollar ya, dan secara overall sih ada peningkatan volume kembali dalam perdagangan menjelang closing weekly time frame ini di hari Senin. Semoga saja untuk hari ini kita mendapatkan sentimen positif kembali untuk market. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari data di blockchain.com ya, transaksi pada Bitcoin masih running begitu cepat ya. Di awal bulan Juni ini perdagangan nampaknya masih begitu aktif teman-teman, dan ada peningkatan jumlah volume juga dari Bitcoinnya ya. Dan overall kalau kita lihat dari sentimen-sentimen data hari Senin ini juga lumayan banyak. Yang pertama adalah Cina hari ini holiday, ada Dragon Boat Festival. Kemudian dari Amerika Serikat jam 7 pagi nanti Fed Waller akan speech ya, salah satu member dari The Fed. Terus jam 1 siang itu ada National HPI dari Inggris yang akan rilis. Ini dapat bintang 2. Jadi mungkin cukup penting, cukup mempengaruhi. Kemudian ada Eurozone Manufacturing PMI dari Uni Eropa akan rilis datanya di jam 3 sore juga. Kemudian ada Money Supply ya dari Inggris juga akan rilis di jam setengah 4 sore nanti. Market US hari ini akan rilis data global PMI ya, manufacturing spending. Kemudian juga ada PMI, yang mana data-data ini itu lebih banyak mengukur terkait dengan kondisi dari manufacture ya dari Amerika Serikat, seperti apa kondisi industrial di sana. Ya, apakah industrinya lagi ekspansi atau lagi defensif di kondisi seperti sekarang ini? Kalau kita melihat dari forecastnya sih, mestinya ini udah mulai aktif kembali ya, teman-teman. Artinya sebelumnya kan di bulan April itu market cenderung agak lesu kalau kita perhatikan. Nampaknya data yang rilis untuk bulan Mei. Jadi data yang rilis di bulan Juni itu adalah untuk bulan sebelumnya ya. Jadi untuk bulan Mei itu bakalan diprediksi bakalan naik teman-teman. Artinya ekspansi dari berbagai macam pabrik ya, manufacture di Amerika Serikat itu akan mulai growth kembali. Menyusul juga kalau kita melihat dari tarif ya, tarif Amerika Serikat yang memang sudah sudah ada kelonggaran gitu dari US, meskipun beberapa kali ada berita yang ya bisa dibilang kurang mengenakan, kayak kemarin Amerika Serikat kabarnya menaikkan tarif lagi untuk Uni Eropa. Nah, ini udah mulai mereda ya sepertinya narasi dan news tersebut. Hopefully hari ini kita bisa positif kembali untuk market gitu. Terus jam 9 malam akan ada ISM Manufacturing Prices PMI dari Amerika Serikat. Data yang kurang lebih juga bakalan menunjukkan perekonomian khususnya dari sektor manufacture. Itu beberapa rilis data yang akan kita temukan hari ini. Untuk aktivitas trading dari futures market di perdagangan kemarin nampaknya udah aman, udah mulai stabil ya. Para trader tidak banyak melakukan aktivitas trading. Kalaupun mereka trading biasanya menggunakan leverage yang cenderung kecil ya. Jadi bisa dibilang banyak trader di futures market di weekend kemarin itu memilih untuk libur, ataupun kalau mereka mau trade leverage-nya kecil sehingga minim likuidasi ya, yang berarti adalah biasanya kecenderungan market akan cenderung lebih stabil kalau para trader futures ini mengurangi posisi mereka gitu. Jadi ya istilahnya trennya cukup bagus. Teman-teman, aku mau sedikit review beberapa berita atau sentimen yang mungkin teman-teman ada ketinggalan di minggu ini. Yang pertama, data inflasi baik CPI dan PPI dan juga PCE inflation untuk bulan
Lalu bulan Mei itu rata-rata menunjukkan tren penurunan. Artinya inflasi sebenarnya sudah mulai mengalami penurunan. Ya, namun di situasi kali ini The Fed Jerome Powell masih mengantisipasi data inflasi yang bakalan rilis di bulan ini ya, yaitu data untuk bulan Mei kemarin yang diekspektasikan mungkin saja akan mengalami kenaikan gitu. Tapi sebenarnya poinnya adalah Powell itu pengen untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi poinnya sebenarnya itu. Meskipun ada desakan kemarin dari Presiden Trump supaya Powell sesegera mungkin untuk memangkas suku bunga, ya kan? Tapi Powell di sini masih mencoba menjaga independensi dari The Fed supaya tidak bisa diintervensi oleh kebijakan fiskal dari jari Donald Trump seperti itu. Jadi bisa dibilang kondisi pasar sekarang sedang menunggu dan Donald Trump dan juga Powell masih pegang kontrol terhadap arah market ke depan. Jadi kebijakan dua orang ini bisa sangat-sangat berdampak gitu. Kemudian Cina ada kabarnya ban holding Bitcoin and all cryptocurrencies. Jadi Cina sendiri melarang masyarakatnya individual memegang, menyimpan aset kripto termasuk Bitcoin di dalamnya. Meskipun banyak yang mengkritisi ya kalau pemerintah Cina boleh pegang kripto, tapi masyarakatnya nggak boleh. Iya, sekali lagi mereka negara komunis, teman-teman. Jadi ya itu, jadi negara itu benar-benar sangat mengintervensi hal-hal yang berbau individual. Ya, jadi itu larangan yang baru aja diluncurkan kembali oleh Cina. Ini bikin kita dejavu sama apa yang terjadi di tahun 2021 kemarin, yang mana juga tepat beritanya muncul di bulan Mei. Tapi waktu 2021 itu bukan di akhir Mei ya, tapi di awal Mei. Gitu, tapi ini bikin dejavu aja sih. Kemudian kalau kita lihat juga dari kemungkinan, nah ini spekulasi liar sebenarnya ya terkait dengan apakah kira-kira Amerika Serikat bakalan memangkas suku bunga sesegera mungkin. Kalau kita lihat sih data dari data dari Fed Rate Monitor Tools ya. Sebenarnya The Fed ini masih akan berencana untuk menahan suku bunga sampai pertemuan FOMC di bulan Juli ya. Juli tanggal 31 itu probability-nya masih 74% The Fed menahan suku bunga. Tapi kemungkinan The Fed untuk memangkas suku bunga sudah mulai muncul di bulan September. Gitu. Jadi istilah kata kita mungkin akan menunggu cukup panjang 2 bulan lamanya 3 bulan ya untuk keputusan terkait dengan penurunan suku bunga gitu. Tapi kalau kita melihat dari spekulasi di luar, sebenarnya ada probability nih The Fed pangkas suku bunga lebih awal, apalagi jika rilis data di bulan ini inflasi menunjukkan fase penurunan, maka itu akan mempermulus langkah dari The Fed untuk segera mungkin melakukan pemangkasan suku bunga. Kalau kita lihat dari data inflasi dari core inflation rate US ya, teman-teman bisa lihat inflasi itu turun sangat drastis sejak bulan Februari ke Maret dan bertahan di bulan April, dan sejauh ini harusnya inflasi turun lagi untuk data bulan Mei nanti yang bakalan rilis di bulan Juni ini gitu. Jadi jika ini benar, maka harapannya sesegera mungkin The Fed bisa mulai untuk cut rate ya. Kalau dari spekulasi yang ada, itu potensial cut rate-nya mungkin akan terjadi di bulan Juli, teman-teman. Tapi ya itu kembali kita perlu lihat rilis data yang akan rilis untuk bulan Juni atau untuk bulan Mei di bulan Juni ini gitu. Itu ya kondisi Bitcoin overall udah mulai retracement naik ke kisaran 105.100 di perdagangan hari ini, karena memang biasanya kalau udah hari Senin tuh cukup volatil. Teman-teman, aktivitas saat ini masih didominasi oleh DEX ya. Ini aku coba cari data di DeFi lama. Kira-kira trader saat ini lebih banyak aktif di DEX atau di centralized exchange. Ternyata paling banyak di DEX. Dan DEX yang paling mengungguli saat ini secara volume adalah PancakeSwap, kemudian Uniswap, Redium, PAM, lalu ada Meteora, Aerodrome, lalu ada Orca, Hyperliquid, kemudian
Curve DEX ya, dan masih banyak DEX yang lain. Jadi istilah kata adalah saat ini trader lebih banyak bertransaksi di DEX ya, dan volume yang besar ini didominasi oleh PancakeSwap ya, dan kemungkinan sih koin-koin dengan ekosistem BNB yang akan lumayan diuntungkan. Ya, meskipun PancakeSwap juga menyediakan banyak layanan jaringan ya, tapi ya BNB lah yang lebih diperlukan dalam jangka waktu dekat. Itu, jadi bisa dipantau koin-koin BNB, koin-koin yang ada di ekosistem BNB ya. Kemudian dari berita yang lain ada dari Florida mengusulkan pajak keuntungan modal ya 0% untuk BTC, XRP dan beberapa kripto lainnya. Gitu. Jadi ini usulan yang menurut saya cukup menarik yang bisa meningkatkan yang namanya transaksi yang terjadi pada aset kelas seperti Bitcoin dan juga big caps ya, termasuk XRP di dalamnya. Gitu. Usulan ini tentu saja bisa menjadi good news untuk market juga ya, di mana demand terhadap Bitcoin ataupun aset kelas yang lain juga akan meningkat. Gitu. Kemudian dari berita yang lain adalah Commerce Secretary mengatakan, atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat mengatakan tarif tidak akan dihapuskan karena rencana perdagangan Trump menghadapi pertempuran hukum. Jadi kemarin itu dari pengadilan sendiri ya, itu sempat mengkritisi atau mencoba untuk membatalkan tarif yang sudah dibebankan Amerika Serikat kepada negara lain. Ya, jadi Trump sendiri memang mengambil keputusan yang cukup mendadak di awal pelantikannya ya, dengan cara menaikkan tarif, dan itu bikin market juga sempat bergejolak teman-teman. Dan at the end ini masih pro dan kontra ya, dari pengadilan sendiri mencoba untuk membatalkan tarif tersebut gitu. Tapi sebenarnya tidak akan dihapuskan ya, tarif tidak akan dihapuskan setelah pengadilan banding federal minggu lalu menghentikan pemblokiran terhadap banyak tarif besar yang diberlakukan pemerintah Trump. Jadi tarif tetap berlanjut gitu. Kemudian juga dari berita yang lain dari Barron, ini terkait dengan langkah pengadilan ya, yang mana pengadilan mencoba memberikan intervensi supaya Trump segera membatalkan terkait dengan tarif. Sebenarnya sih terkait dengan pembatalan tarif ini mungkin saja bisa mengarahkan ke pada potensial bullish ya, karena kan otomatis supply chain akan kembali lancar gitu, perdagangan antar negara juga akan kembali lancar, dan ini harusnya bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus gitu. Tapi tetap sih keputusan itu ada di Trump teman-teman. Terkait dengan berita terbaru juga, ini beritanya baru aja rilis ya, Trump mengatakan terkait dengan tarif itu dia baru aja rapat di Pennsylvania ya, di mana pada hari Jumat ia mengatakan bahwa tarif impor baja naik dari 25% menjadi 50%. Jadi kembali kebijakan yang diambil oleh Trump ini begitu cepat berubah, dinamis, dan menurut saya ini bikin market juga kalang kabut ya. Market benar-benar dibikin bingung sama apa yang dilakukan oleh Trump. Market bisa dibilang sangat-sangat sensitif terkait dengan berita-berita seperti kenaikan tarif dan juga terkait dengan inflasi serta mungkin ya interest rate decision gitu. Jadi masih harus waspada untuk teman-teman semua. Lalu Michael Saylor dikabarkan suka dengan warna oranye. Wow, ini titik-titik oranye ini menandakan Michael Saylor ini melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Dan kalau kita lihat sih, aktivitas pembelian dari Michael Saylor terkait dengan Bitcoin itu paling banyak di 2024 sampai 2025. Yang berarti ya dia udah hold banyak sekali Bitcoin dan selalu melakukan pembelian dengan agresif ya. Oke, itu sih berita-berita yang cukup banyak mewarnai market. Overall Bitcoin dan kawan-kawan udah mulai ada relief rally sesaat. Di sini saya mau review sedikit kondisi dari Bitcoin di monthly closing kemarin. Overall baik, teman-teman. Bitcoin closing di kisaran level 104.000 ya, 104 ribuan, dan closing monthly-nya sangat positif. Sementara untuk weekly closing kita akan dapetin nanti jam 7 pagi. Probably kalau Bitcoin closing di kisaran level saat ini sih menurut saya juga masih oke ya. Hanya mengisyaratkan fase koreksi saja
pada Bitcoin, bukan sebuah indikasi bear market juga. Kemarin kita juga sudah sempat mengantisipasi beberapa level yang mungkin sangat penting untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Jadi mana tuh chartnya? Nah ini teman-teman, kemarin kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, kita cukup mewaspadai beberapa area, yaitu Fibonacci 78,6 ya, yaitu ada di kisaran 104, dan syukurnya Bitcoin ada mantul dari level support tersebut. Saat ini probability Bitcoin untuk mengalami relief rally ke resistance terdekat di kisaran level 106 sampai 107 cukup terbuka gitu. Kemudian dari RSI juga kemarin sudah menyentuh level jenuh jual yang mestinya memang ada retracement sesaat dulu untuk mengalami kenaikan. Arah Bitcoin secara major sebenarnya masih belum clear. Either Bitcoin masih bisa rally ataupun juga kenaikan yang terjadi sesaat ini mungkin hanya semacam retracement sesaat untuk penurunan yang lebih dalam. Dari saya sendiri sih melihat di kondisi seperti sekarang ini, secara structure market kita create yang namanya lower high baru, ya kan? Sorry, higher low yang baru, yang mengindikasikan kita sebenarnya dalam structure korektif gitu. Tapi kalau kita melihat dari peluang untuk Bitcoin naik ya, kemungkinan sentimen yang mendukung adalah dari itu tadi, inflasi, suku bunga, sama kebijakan dari Donald Trump terkait dengan tarif. Seandainya kalau faktor-faktor tersebut positif, artinya inflasi untuk bulan Mei dinilai turun sehingga The Fed mulai memikirkan untuk memangkas suku bunga di bulan Juli nanti, maka itu bisa menjadi sentimen yang bagus untuk tren Bitcoin mengalami uptrend kembali. Mungkin potensial target kita bisa ke kisaran 123.000. Tapi andai kata kalau The Fed masih bersikap hawkish, inflasi dinilai belum turun untuk data bulan Mei, dan juga untuk Donald Trump masih terus menaikkan tarif pajak, itu bisa menjadi movement untuk market ya hanya mengalami retracement naik untuk turun lebih dalam, dengan potensial area support yang lebih dalam tersebut adalah di 98 ribuan gitu. Jadi peluangnya ini cukup berimbang kalau menurut saya ya, peluang lanjut naik atau turun. Tapi yang juga bisa menjadi antisipasi untuk teman-teman adalah momentum Bitcoin nampaknya di fase atau di siklus kali ini mungkin kita punya beberapa waktu saja, 7 sampai 6 bulan. Nah, kalau kita melihat secara historikal kan seperti itu ya. Memang sih riwayat masa lalu belum tentu terjadi di masa depan. Tapi kalau teman-teman bisa perhatikan juga dari historical data, 2017 Bitcoin itu sudah mencapai level puncak. Kemudian 4 tahun setelahnya, yaitu di 2021, Bitcoin juga sudah mencapai level puncak. Nah, harusnya 4 tahun berikutnya ada di 2025. Jadi sebenarnya waktu kita udah mepet banget untuk mencapai peak performance dari Bitcoin gitu. Kapan itu terjadi? Ya kita juga masih menunggu sebenarnya teman-teman. Makanya kita berharap sampai nanti di akhir tahun ini Bitcoin masih bisa rally lah teman-teman. Setidaknya 120.000 lah teman-teman. Itu target sih sebenarnya. Kalau seandainya dikasih sampai akhir tahun ini, ya jangan lupa untuk dibungkus cuannya ya. Kita juga nggak tahu secara pasti 2026 apakah kita bakalan masuk ke bear market, tapi at least kalau kita udah bungkus cuan kan kita lebih safe gitu. Itu aja sih paling kalau dari saya. Rencana jangka menengahnya ya profit taking untuk tahun ini. Saya masih berharap Bitcoin masih bisa lanjut naik ya. Kita pantau market sama-sama. Dan gimana menurut kalian? Apakah kita masih punya waktu untuk mengalami tren kelanjutan untuk naik, atau kita justru sudah berada dalam posisi peak ya? Ternyata Bitcoinnya setelah ini malah koreksi dan akhirnya masuk ke bear market, create double top di sini, ya bisa jadi juga. Tapi ya itulah, kita pantau aja market. Ini mungkin menjadi bulan-bulan terakhir kita melihat Bitcoin
masih punya potensi untuk mencapai new all time high. Semoga terrealisasi di tahun ini. Gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, yang mau join linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih. Ini siapa sih yang join? Nguyen.